Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 142, ya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Innal munafikina yukhadi'unallah. Sungguh orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, ya, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Sedikit sekali. Itu sifat munafik. Malasnya, sholatnya malas-malas. Kalaupun beramal atau beramaliah pengen dipuji, ya, ya, pengen eksistensinya diakui, didengar, dilihat, gitu. Dan mengingat Allah zikirnya cuma sedikit. Amin. Dan dikabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat bil khusus Profesor Ki Haji Hedi Sri Ahimsa. Semoga beliau senantiasa dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat, Amin. senantiasa istiqomah bersama kita Amin. semua. Ajaran Amin. Toriko Qadiriyah Naksabandiah Ma'had Surya Laya Sinasa PPKN. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ikhwan wal akhwat, di dalam kitabnya pengusaha Abah menulis untuk memperingatkan kita semua karena itu penting, ya, yaitu sifat munafik. Sifat munafik itu sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Ya ibarat ya ibarat suh dalam selimut. Orang munafik itu, ya. Atau sering kita katakan bermuka dua. Nah, itu, ya. Itu orang munafik, bermuka dua, musuh dalam selimut. Lisannya mengatakan beriman, hatinya mengingkari apa yang dia katakan, gitu, ya. Itulah orang munafik. Pengusaha Abah mendefinisikan sifat munafik itu, an-nifaqu izharul imani bilisani wa kitmanul kufri bil qalbi. Sifat nifak itu atau munafik adalah perilaku menampakkan keimanan pada lisan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Kata pengusaha Abah. Sifat nifak itu perilaku menampakkan keimanan pada lisan, tetapi hatinya disembunyikan dalam hatinya kufur, ingkar, mengingkari apa yang dia katakan. Karena saking pentingnya agar kita ikhwan terbebas dari sifat munafik ini, maka pengusaha Abah menulis kitab Fadailus Syuhur dengan memaknai huruf terakhir bulan Rajab itu, yakni ba dengan al-bara'atu atau baro'ah yang berarti bebas. Kalau hanya dipahami
al-bara'atu aja, ya. Bebas artinya bebas apa maksud? Wal bara'atuna bara'atun minan nifaq. Kata pengesabah, baro'ah itu atau bebas artinya bebas itu maksudnya baro'atum minan nifaq, yakni terbebas dari kemunafikan. Nah, penting ini ya, makanya pengesabah menekankan dalam kitabnya, yaitu memaknai huruf-huruf dalam bulan Hijriah karena saking pentingnya, gitu ya, supaya kita tidak terjebak sehingga kita terbebas dari sifat munafik. Jadi pengersaabah dalam kitab ini khususnya huruf ba itu dimaknai baro'ah, bebas dari kemunafikan. Kenapa? Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabatu yukra'una minan nifaq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya adalah orang-orang yang terbebas dari kemunafikan. Jadi orang yang akan kita ikuti, bukan akan, orang yang kita ikuti, yang menjadi panutan terbaik, ya, teladan terbaik bagi kita, bagi umat manusia, bahkan seluruh alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersifat munafik. Sahabat-sahabatnya pun begitu. Ya. Wa amaruna an nabro'a minha, dan memerintahkan kepada kita semua untuk dapat terbebas darinya. Jadi Nabi bukan hanya tidak bersifat munafik beserta para sahabatnya, tapi juga memerintahkan kita umatnya untuk dapat terbebas dari sifat munafik. Nah, ini pengersaabah ya. Pengersaabah mengingatkan kita supaya kita semua terbebas dari sifat munafik. Bagaimana cara kita agar terbebas dari sifat kemunafikan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aktsaro dzikrullahi faqad bari'a minan nifaq." Barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh ia telah terbebas dari kemunafikan. Siapa? Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Zikir terus. Hadirin ikhwan wal arfad rahimakumullah, sifat munafik ini sangat berbahaya sekali ya. Tadi disampaikan seperti musuh dalam selimut, muka dua. Ya. Ibarat tentara musuh, tapi dia pakaian seragam tentara kita, gitu ya. Tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Gitu ya. Nih, sifat munafik. Ya. Apa yang dia katakan beda dengan hatinya. Itu orang munafik. Tanda orang munafik itu, kata Nabi, ada 4. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Arbaun mangkunna fihi kana munafiko kholiso. Ada 4 tanda orang munafik. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut munafik tulen. Benar-benar orang munafik. Gitu. Kalau dia memiliki 4 tanda ini ya. Waman kanat fihi khoslatun min hunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Nah, jika seseorang memiliki salah satu saja dari tanda ini, maka dalam dirinya ada sifat munafik. Kalau 4-4-nya berarti munafik banget itu ya. Kalau satu saja, dia berarti orang munafik. Kata yada aha sampai ia meninggalkannya, idza tumina khona. Diberi amanat, ia khianat. Jadi sifat orang munafik yang pertama itu kalau diberikan apa namanya itu amanah itu dia khianat, nggak bisa dipercaya.
Wa iza hadasa kastabat. Kalau dia bicara dusta, bohong. Jadi orang munafik itu tidak segan-segan dan tidak takut-takut, tidak ragu-ragu untuk berdusta. Mungkin malah menikmati kalau dia berdusta itu. Orang munafik udah parah banget itu ya. Wa iza ahada godaro. Kalau dia berjanji ingkar. Dia berjanji ingkar. Wa iza khosoma fajaro. Jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran, tidak mau kalah, zolim. Sifat orang munafik yang keempat itu kalau sedang berdebat mau menang sendiri. Gitu, berpendapat, dia menang sendiri. Gitu. Bahkan nggak mau dengar. Gitu. Makanya kita belajar untuk sedikit bicara. Sedikit mendengar. Sedikit bicara, banyak mendengar. Gitu ya. Sabar. Gitu. Jadi kalau debatnya nggak mau kalah, ya, nah itu salah satu ciri sifat orang munafik. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ya banyak sekali ayat yang mengabarkan tentang sifat orang-orang munafik ini. Di antaranya lebih banyak ya di ayat 1 sampai 20 ayat surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu lebih banyak mengabarkan tentang sifat orang munafik. 1 sampai 5 ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sampai ayat 5 itu mengabarkan tentang orang beriman ya. Kemudian ayat 6 sampai 7 tentang orang kafir. Cuma 2 ayat ya. Orang beriman 5 ayat ya. Dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Yang mengabarkan tentang orang munafik itu ayat 8 sampai 20. Coba 12 ayat. Itu membicarakan tentang orang-orang munafik. Bahkan ada surat yang dinamakan Al-Munafikun ya, yang terdiri dari 11 ayat. Nah, jadi penting ini kita bahas. Bukan hal yang tidak penting ya. Makanya penulis Abah juga memasukkan dalam kitabnya. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan gitu. Bahkan bukan hanya di surah Al-Baqarah atau surah Al-Munafikun ya, yang terdiri 11 ayat ya. Di dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat An-Nisa ayat 138, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 138. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah juga berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Quran surah An-Nisa ayat 140. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufaro naro jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'nahumullah wa lahum adzabun muqim.
Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Munafik ya, Al-Munafikun ayat 1 ya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 142 ya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Innal munafikina yukhadi'unallah. Sungguh orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, ya, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit sekali. Itu sifat munafik. Malasnya, sholatnya malas-malas. Kalaupun beramal atau beramaliah pengen dipuji, ya, pengen eksistensinya diakui, didengar, dilihat, gitu. Dan mengingat Allah zikirnya cuma sedikit. Gitu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ya, sekali lagi sifat munafik itu adalah perilaku menampakkan keimanan pada lisan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Ya. Dan paling banyak kata Nabi, sabda Nabi, aksaru munafiki ummati qura'uha. Paling banyak orang-orang munafik di antara umatku itu ialah para pembacanya. Qura'uha itu para pembaca, maksudnya para pembaca Al-Quran. Karena Nabi dalam sabdanya, di dalam kitab Pengusahabat dikutip, paling banyak orang-orang munafik di antara umatku itu ialah para pembaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Perhatikan. Hadis ini mengatakan kebanyakan orang munafik itu para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang kafir nggak akan baca Al-Quran. Dan ternyata pembaca Al-Quran saja sangat mungkin terjebak ke dalam sifat munafik. Siapa pembaca Al-Quran itu? Yaitu kita. Kita pembaca Al-Quran itu. Yang senantiasa membaca la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, zikir itu bukan hanya di lisan saja. Tapi harus disertai dengan hati. Ya. Makanya guru kita mengajarkan zikir jahar dan zikir khofi. Sudah disiapkan matang. Tinggal mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Yang menggali, mempercepat perjalanan ini, itu guru kita sudah disiapkan. Ya. Karena dengan membaca Al-Quran sungguh-sungguh, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, akan menembus ke dalam hati dan menghilangkan sifat munafik. Jadi, orang munafik itu mengucapkan dengan lisan, mengingkari dalam hati. Zikir yang benar, zikir dengan lisan, juga zikir dengan hati. Guru kita sudah mengajarkan, langsung diberikan lisan dan hati. Supaya cepat perjalanan kita. Tuh. Nah, sifat munafik itu penyakit hati, kata pengusaha. Menyembuhkan penyakit hati yang ada di dalam hati itu sangat sulit. Kecuali dengan berzikir kepada Allah secara terus-menerus, baik dengan zikir syir maupun zikir jahar. Nah, itu ya. Ini dalam kitabnya pengusaha menyampaikan begitu. Zikir syir dan zikir jahar. Tuh. Jadi zikir kita itu harus sungguh-sungguh sesuai yang diajarkan, diamalkan sesuai petunjuknya, sungguh-sungguh sehingga membekas di dalam hati. Sudah dikasih, kita dimudahkan, langsung dicap di dalam hati kita gitu.
oleh guru mursyid. Itu supaya mempermudah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengusaha Bano menyampaikan torikoh yang lain ya, baru basah kaki ya, telapak kaki kita sudah menyelam di dasar lautan. Tuh, cepat perjalanannya gitu. Orang mah zikir kopi mungkin nanti berapa tahun baru dikasih gitu ya. Amalkan dulu ini. Talqin apa? Ijazah zikir 3 kali membaca la ilaha illallah. Udah begitu aja. Tuh. Kita langsung dicap di dalam hati kita. Itu zikir khofi. Supaya apa? Lisan dan hati kita selaras. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, zikrullahi alamatul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minas syaiton wa hirzun minan niran. Zikirullah, zikir kepada Allah itu merupakan ciri keimanan dan pembebas dari kemunafikan serta benteng pertahanan diri dari godaan setan dan perisai dari api neraka. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikianlah saking pentingnya kita membebaskan diri dari sifat munafik. Pengusaha menyuruh kita semua, ketahuilah wahai para ikhwan, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya sifat-sifat tercela yang bersemayam di dalam hati itu banyak sekali jenisnya. Membersihkan hati dari kotoran-kotorannya memerlukan waktu yang lama sekali. Menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada padanya juga sangat sulit, kecuali dengan berzikir kepada Allah dengan terus-menerus secara sir dan jahar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadid wa jala'uha dzikrullah. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi dan pengkilapnya adalah zikrullah. Juga sabda Nabi, likuli syai'in siqalatun wa siqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya dan pembersih hati adalah zikrullah. Dan tata caranya ialah sebagaimana dapat dilihat dalam kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Syekh Ahmad Sohibah Batalju Arifin. Seorang wali mursyid kamil mukammil, sempurna dan menyempurnakan, seseorang yang hanya satu pada masanya. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Bagaimana caranya? Yakni dengan talqin zikir. Mau ditalqin, datang kepada pengusaha Baos Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, seorang mursyid kamil mukamil yang hanya ada satu pada masanya, atau melalui wakil talqin beliau yang sudah tersebar di mana-mana, gunanya untuk mempermudah orang mengambil hak talqin zikir. Jadi kalau kita ingin terbebas dari penyakit munafik, semua umat Islam ya umumnya ingin terbebas, yaitu harus banyak-banyak berzikir kepada Allah yang digurukan dengan proses talqin zikir kepada ahlinya, ahli zikir, yaitu mursyid kamil mukamil pada zaman ini, yaitu pengersa Guru Agung Hadatus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirah. Ya, Guru Agung kita pengersa Abah Aos. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tinggal kita mengamalkan istiqomah, udah nggak usah lihat kiri kanan, dengar kiri kanan ya. Kita amalkan ajaran dari guru kita, yaitu memperbanyak zikir jahar dan memperbanyak zikir khofi, selaras antara lisan dan hati, maka kita akan terbebas dari sifat munafik. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Para ikhwan wal akhwat yang mulia, para wakil talqin, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat diri saya sendiri, juga buat kita semua, sehingga perjalanan kita ini semakin dirasakan nikmat. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.